ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para subscriber dari kami channel dimanapun berada ya. Pada kesempatan ini kami, khususnya saya, akan mengungkap perjalanan spiritual dari sosok Kang Uu ini. Jadi para subscriber tidak bertanya-tanya lagi, tidak menyaksikan lagi kenapa sih gitu kan, bahkan sampai memanggil gunung Cermai, Gunung Galunggung, bahkan Nyiroro Kidul gitu ya. Makanya daripada bertanya-tanya, daripada menyaksikan, pada kesempatan ini kami akan mengungkap siapa dan bagaimana sosok Kang Uu ini dalam menempuh perjalanan spiritualnya dari nol sampai saat ini. Oke, sebelum acara dimulai, jangan lupa pada subscriber ya, dimana belum berada, yang belum tolong subscribe ya, like and share, komen, juga tekan tanda lonceng. Oke. Assalamualaikum Kang Uu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Kang Uu, saya khususnya mewakili para audiens yang mungkin di luar sana menyaksikan atau bertanya-tanya mengenai sosok Kang Uu ini. Mungkin Kang Uu bisa menjelaskan ya perjalanan spiritual Kang Uu dari mulai nol sampai saat ini, sehingga para penonton, subscriber Kang Uu Misteri Channel ini tahu gitu, tentang sosok Kang Uu ini. Anggap untuk selanjutnya Kang Uu yang menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Hidup Bali Songo. Hidup. Hidup Bali Songo. Hidup. Hidup Bali Songo. Mantap. Jadi gini ya, sebelum menceritakan dari nol ya spiritual ya. Ini ada Tuhan kamu itu ada yang meninggal gitu ya, yang berdiri gitu. Ada apa Jumat. Jadi ada yang meninggal itu, mungkin dikasih kabar dulu oleh Abah Ahmad dulu, dikasih kabar namanya Maulana ya, Maulana namanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idha waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idha hasad. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.
بالغ الناس لا إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih kepada Iwan. Mudah-mudahan Syekh Maulana di tempat yang bagus yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya pemirsa, demikian tadi pengiriman doa ya untuk Ikhwan kami yang bernama Maulana yang telah berpulang ke Rahmatullah pada hari Jumat kemarin. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah. Amin. Tempat-tempat yang layak dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Untuk kembali kepada acara selanjutnya yaitu pemaparan dari Kang Uu tentang perjalanan spiritualnya. Jadi gini ya, kita itu jangan sampai melupakan kepada guru-guru kita ya. Sebab apa? Biasanya banyak ya. Itu kita bisa sholat, bisa beribadah, bisa berbuat baik karena ilmu gitu. Makanya kamu itu sangat-sangat menghargai para guru gitu. Jadi nggak membedakan yang ini, yang di sini, enggak gitu. Jadi itu dulu kamu tuh waktu itu kan ngaji sama siapa ke Ustadz Oman ya, waktu kecil tuh waktu Alif, makanya kan Alif Jabar A belajar seperti itu. Sekarang Ikro ya gitu. Ke Pak Oman terus ke Pak Durji, ke Pak Kodir gitu ya. Balik lagi ke Pak Karta gitu ya. Banyak lah, ke Pak Unus ya. Mungkin lupa ya, itu waktu kecil tuh gitu. Karena alhamdulillah senang. Setelah begitu berguru ke itu tuh ke Kiai Abdul Muthalib Blender ya tuh. Nah itu kamu itu murid kesayangan gitu Kiai Abdul Muthalib. Kenapa? Karena waktu mau ngaji itu dititipin gitu. Nah, jadi tolong Pak Ketip tuh Ujang tuh Sobilidi gitu, jadi dititipin gitu. Yang dititipin orang tua kamu? Iya gitu. Ini yang jarang tahu ya. Jadi kalau ilmunya pengen berkah itu harus dititipin, jadi gitu. Nah misalnya waktu ngaji ya. Tuh, kalau Ujang itu sempat enggak ngaji karena ada halangan itu ya. Itu nyari mana nih Ujang, kok nggak ada gitu. Jadi merasa berat gitu. Tapi kalau orang lain misalnya enggak ngaji gitu, nggak diperhatikan. Tuh, jadi ada mahabbah kepada guru gitu. Jadi memang berkah. Jadi tolong ke masyarakat ya. Mau pesantren kan, istilahnya mau ngaji ke Ikro itu harus dititipin. Jadi guru itu merasa berat gitunya dan berkah. Nah setelah itu ya belajar ke Kiai Abdul Muthalib. Kan kemarin kan gurunya ke Kiai Narawi ya, walau ya terangkan tuh kemarin kan videonya. Belajar masalah sapina, wudu, tentang syarat-syaratnya wudhu, syarat-syaratnya sholat, batalnya sholat, syarat puasa. Jadi ilmu syarat dulu gitu. Jadi jangan beranggapan kita itu masuk ke torekot tanpa syarat gitu ya. Itu dulu. Belajar kitab kuning, belajar istilah kasih batu saja sapina, belajar apa dalam topik, jadi syariat terus. Nah, alhamdulillah kan sudah tahu tuh ya. Terus beliau itu sebelum meninggal gitu ya, tuh. Kalau abah sudah nggak ada ya. Itu siapa? Abah Thalib. Kalau abah sudah tidak ada, kamu ngaji terus. Yaitu keputranya. Ustaz Jabar Soti, dia itu mesantren di Leboyo gitu 10 tahun ya. Nah
Tapi waktu itu masih hidup gitu, hidup dan apa kalau gitu sudah boyong, sampai sekarang belajar ilmu tasawuf, belajar tafsir sampai sekarang dulu. Nah, karena apa dulu? Ya kenapa kita itu berguru harus apa namanya kepada orang yang punya kelebihan? Contoh seperti ini. Kamu itu pengen istilahnya tuh ilmu hikmah, ya kita kan harus ilmu hikmah. Ya, kamu itu pengennya pengen fikih tentang sholat, tentang batas sholat, itu kalau fikih kan gitu kepada yang ahlinya ya, gitu. Nah berdasarkan apa? Ini ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Itu Quran surat An-Nahl ayat 43. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita pengen ilmu hikmah bertarekat, makanya ahlinya gitu ya, gitu. Belum tentu orang yang mempunyai istilah paham Quran, paham hadis ya, terus apa namanya sampai ke kitab kuning, barangkali dia nggak mempelajari ilmu hikmah dan kolektor. Jadi kita nyari ahlinya gitu. Nah untuk fikih, untuk istilahnya fikih ke Abdul Khalid, untuk tafsir ke putranya Jafar Shodiq. Ada lagi itu dan Pejaten, itu keluaran jebolan dari Gontor, dari Pejaten pernah berguru tafsir ke Abdullah Ali, sekarang sudah meninggal. Nah, terus ada lagi guru Mojang itu, kalau Mojang nggak paham ya itu lari kepada siapa? Kepada Kang Tohar. Tuh, Kang Tohar itu siapa sih? Itu muridnya Maimun Jubair loh. Juga, jadi kalau ada pikir yang nggak ngerti di sana, Mojang sok katanya apa? Dia jago pikir. Jadi kan sembarangan ya, nggak tahu gitu. Nah setelah apa namanya itu, mau dikatakan ilmu syarat sudah bukan sempurna itu ya. Maksudnya hadis sudah tahu gini tasawufnya udah tahu gitu ya. Tuh, akhirnya apa? Nah berguru yaitu ilmu hikmah itu ke Abah Ahmad itu. Sekarang kan mungkin Abah Ahmad juga punya guru, maka tanya saja dulu kepada siapa sebab Abah Ahmad pertama itu. Iya ya sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa ya, ini salah satu guru dari Kang Uu ya. Kita diberi kesempatan oleh Kang Uu untuk bertanya kepada Pak Ustadz Rahmat ya tentang perjalanan spiritualnya juga, siapa guru-guru beliau. Pak Ustadz Rahmat mungkin bisa menerangkan gitu siapa guru-gurunya Pak Ustadz Rahmat gitu. Insya Allah. Sebelumnya kita wasilah dulu karena kita alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu ala nabi wal malaikat la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Lillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama ayo panjatan puji sinaran syukur Allah Subhanahu wa taala rehna orang sadaya atau kita semua masih diberi panjang umur dan beraya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala jata kiasa kumpul ngumpulung di rompok nyata abah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan orang
nyata selalu maju karena naon paniatan serang tujuan nyata urang sadaya wabil khusus nyata anu dipimpin ku Jang Ujang ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita hanya satu mencari ridhona Allah. Amin. Satu ridhona Allah, dua ridhona panjang Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Nabi Adam, Ibu Hawa, ya para nabi, para sahabat Nabi, para wali-wali Allah, para sesepuh, para guru-guru orang sadaya. Mudah-mudahan tujuan kita selalu maju dan selalu disukseskan, dimudahkan. Tujuan kita hanya satu tujuan, karena Allah dan ridhona Allah, semata-mata kita melaksanakan dan mengajarkan ilmu, yaitu agama Allah. Mudah-mudahan agama kita, agama Allah, mudah-mudahan selalu dijalankan sesuai dengan ajaran-ajaran untuk menyelamatkan dunia dan akhirat. Adapun kita ada kegiatan, ada kemajuan, untuk ada keanehan-keanehan, kita memang hak kita. Tapi ya mudah-mudahan kita jangan sampai merupakan sifatnya kesombongan. Ya, jangan sampai sifatnya kesombongan, jangan sampai kita sifatnya rasa kita pinter, rasa kita mampu, rasa kita kuat. Kita hanya satu, pasrahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan dan keridhaan di Allah Subhanahu wa taala. Kapan-kapan Allah ridho, insya Allah mudah ya. Ya alhamdulillah tadi saudara Lili menanyakan karena memang harus tahu ya wasilahnya atau jujutannya, yaitu waktu Abah, lamun tidak salah waktu awal pertama yaitu dikandung oleh ibu Abah. Jadi sejarahnya memang panjang ya. Pertama-tama Bapak Abah itu, Bapak Aman, perjalanan luar biasa. Jadi katakanlah, maaf ya, bukan menjelekkan orang tua, bukan semata-mata memojokkan orang tua, tapi maklum perjalanan dulu orang yang awam, ya, orang awam agama, ya istilahnya awam didikan, apalagi orang kampung. Nah, jadi orangnya itu tidak sama sekali mengenyam ilmu. Tapi ilmunya ilmu pedugalan, kekuatan. Nah, awalnya kekuatan. Sehingga awal ilmu kekuatan itu akhirnya dia berpikir, akhirnya nikah sama ibu kita, ibu Abah, ya, ibu Dasi. Nah, akhirnya dia melahir. Bukan semata-mata ilmu rasanya kuat, rasanya mampu, tapi akhirnya timbul dia berpikir, saya itu mau mencari ilmu yang ilmu sempurna, untuk supaya selamat dunia akhirat. Nah, akhirnya bapak kita, Bapak Aman, ya lari ke Bapak Kiai Ahmad Siddiq, nyata di Kalimati, yaitu minta ilmu, nyata kesempurnaan. Ya Bapak Kiai akhirnya dikasih syarat, bisa dikasih ilmu kesempurnaan, syaratnya harus puasa, nyata kelakuan. Bukan semata-mata puasa kita jangan makan, jangan minum, tapi puasa kelakuan. Jadi kelakuan iya dilaksanakan oleh Bapak Abah, ya. Jadi puasa kelakuan itu bisa sampai 10 bulan. Ya, itu Abah itu lagi dikandung sama ibu. Akhir kemudian Abah keluar, lahir ya 11 bulan. Pas lahirnya itu bulan nyata Rayagung. Ya, bapak kita laporan sama Bapak Kiai, ya, nah ini Pak Kiai, saya udah laksanakan puasa kelakuan. Memang dulu kelakuannya enggak, ya maaflah enggak benar, tapi setelah dikasih amalan sama Bapak Kiai, dikasih amanat, bisa melaksanakan puasa kelakuan. Akhir kemudian Abah itu keluar bulan Rayagung tanggal 11, ya. Akhirnya dikasih nama ku Bapak Kiai Rahmat. Ya, Rahmat itu dapat pitulung ya Allah, karena alhamdulillah orang tua kita selamat melaksanakan puasa kelakuan. Akhirnya gede kita ya, akhirnya
Bapak Kiai itu Bapak tuh laporan lagi Pak Kiai, bagaimana Pak? Pak Kiai ini ilmunya mau dikasih enggak? Ini ilmu kesempurnaan bukan untuk Bapak Aman. Ya, ini ilmu sempurna insya Allah buat anak maneh katakanlah kan gitu insya Allah. Nah, akhirnya Bapak Aman itu pulang. Ya, akhirnya alhamdulillah gede. Bapak Aman itu kita ya amanat yaitu maneh insya Allah baris menang pitulung nyata ti Allah nyata baris nyekal ilmu ya sifatna kesempurnaan dan itu yang mudah-mudahan kepesanan ku Bapak Kiai hanya satu sakalimah. Apa tuh? Kalimahnya ya nafsi taqallah. Nah, akhirnya alhamdulillah Abah Ahmad umur kira-kira 12 tahun Abah Aman tuh ngasih tahu ya, nih Bapak Kiai ngasih pesan nih kalimatnya baca ya nafsi taqallah hanya satu kalimat kan itu. Nah, akhirnya Bapak Aman tuh udah 13 tahun laporan lagi, bagaimana Pak Kiai ini anak kita udah sekian 13 tahun kan itu. Ya akhirnya Bapak Kiai itu aja diperdalam, insya Allah semua akan tahu tentang ilmu apa saja kata Bapak Kiai Ahmad Siddiq. Ya, bisa nanti kalau udah gede rahmat ya supaya nataran para kiai dicocokkan ilmu itu apa artinya ya nafsi taqallah itu. Gitu. Akhirnya Abah Ahmad gede umur 15 tahun ya. Kemudian Abah Ahmad itu ya ke kunjungan ke para kiai. Nah itu menerangkan hal kalimat ya nafsi taqallah. Gitu ya. Ya alhamdulillah sampai ke Bapak Kiai Enjen akhirnya udah jalankan kalimat itu. Tapi Bapak Kiai Enjen artinya ngasih kalimat di tambahan di saya kita Bapak di Bapak itu surat Fatihah terus laksanakan itu ya alhamdulillah. Nah, terus Ahmad ke Bapak Kiai lagi ke Bapak Kiai Zakaria di Asem. Pak Kiai ini kami dikasih kalimat ya nafsi taqallah apa artinya kan itu. Jak Bapak Kiai teruskan aja itu kalimat bagus. Jadi nggak dikasih tahu artinya tapi harus diteruskan. Itu. Akhirnya Bapak Kiai udah dikasih lagi bu Bapak Kiai Zakaria penambahan lagi. Nih dilaksanakan di atas kalimat surat Inna Atoina. Kan itu. Terus surat Inna Atoina. Nah, terus Abah lari lagi ke Bapak Kiai Gadap. Nah, Gadap di mana saya di Cipujuk Kulon ya, mana saya di Jawa. Ya, Bapak Kiai Mudun. Nah, Bapak Kiai Gadap itu sampai Abah Ahmad itu sampai assalamualaikum dia tidak disaut. Kenapa? Sengaja ingin tahu ini kemampuan Bapak Kiai Gadap, tahu enggak, kelihatan enggak, ada itu. Kalau dulu itu sakitnya pakai kepit karang tengah, sampai assalamualaikum, tapi dia kan tidak tahu, tidak mendengar, tapi sengaja Bapak tuh karena keamanatan Bapak Kiai Ahmad Siddiq kalimat itu baca, kan itu, ya mang assalamualaikum baru baca kalimat itu sampai Bapak Kiai Gadap sampai selesai ya kita diintip berbicaranya kan itu. Akhirnya udah dibuka sama kita alhamdulillah Bapak Kiai Gadap udah dari mana itu ya dari kemarin sama namanya Rahmat udah ini Pak Kiai kami mau menerangkan masalah kalimat ya nafsi taqallah teruskan aja jadi ini nggak dikasih artinya tapi harus diteruskan kan itu. Akhirnya Bapak Kiai Gadap udah dikasih sama saya nih kalimat satu apa kalimatnya tadi pulang saru bahwa ada pilih katanya nah terus kan kalimatnya baca lamun ada sejarah
di awal ieu lamun sampamana rek nu perdalam itu memang kudu dinama neuleuman ilmu saifi. Kan itu berhubung maneh geus meunang kalimah ya nafsi taqullah teruskan. Kan itu di antarana. Tapi ente diperhatina mah cuman teruskan bae kan itu. Nah, itu berarti tadi sampai seberapa kilonya? Yen. Jadi Taria, Dadap. Nah, terus dia lari. Nyata ka Kiai Ahmad, nyata di naon tuh asupna Serang. Eta bakal Kiai Ahmad urang nyata dalapanan ya. Oh, dalapanan usaha orang ilmu keasihan, usaha orang ilmu kekuatan, ilmu anu saurang ya bermacam-macam ilmu. Nah, yaitu Bapak Kiai Ahmad di pasian sadaya ilmu, tapi terakhir mah abah henteu. Kan itu. Ya, ieu urang kumaha Bapak Kiai tarusa. Kan itu. Karena naon disebut tarusa, maneh geus boga ilmu. Coba baca ilmu naon maneh. Jadi terangkeun, yaitu kalimatna ya ilmu ya nafsi taqwa. Jadi Abah Rahmat ini ke Serang 8 orang. Nah, yang 7 mah dikasih, Abah Rahmat enggak. Tuh. Ya, tapi amanat yang ketujuh amanat Pak Kiai. Kamu walaupun 7 orang, kuncinya ada di Pak Rahmat. Oh gitu. Nah, ya akhirnya kita terus pulang. Ya gitu lah. Akhirnya terus Kak Bapak Musa. Bapak Qadir, Musa, Bapak Anda Qadir, nya kemarin. Nah, akhirnya ditanya, kumaha? Ya, naon, hayang naon? Bah, urang hayang boga ilmu. Ada itu di antarana. Lamun hayang boga ilmu, geus bae bismillah bae. Teruskeun bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di Bapak Kiai Ahmad Siddiq ya nafsi taqullah di Abah Musa bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi di Bapak Kiai Enjay alhamdulillah ya. Nah, terusnya diperdalam deh ke Abah Uwir ya. Nah, Abah Uwir bah orang hayang boga ilmu tapi orang geus gaduh kalimat ya nafsi taqullah geus teruskeun bae ngan Abah nambahan. Naon nambahanana? Geus dilobakeun bae surat Ikhlas. Nah, kan itu. Nah, berarti Abah Ahmad itu terus melaksanakan surat Ikhlas, ya, sampai berjalan sampai kumaha karena rumasan teu masantren ngan masalah eta memang sesuai jeung ya istilah nama perjalanan. Kena yakin yang ilmu Allah itu pasti Allah memberi segala sesuatu anu ngaranna ge hidayah. Kan intinya hidayah karena orang selalu dipentak. Ya, Allah berilah hidayah ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan itu. Nah, akhirnya Abah Ahmad kapanggih sareng Abah Herman nyata dibabakan. Ya, babakan. Nyata anu kan sebutkeun eta ilmu anu di antarana nya cek istilahna Bapak Herman mah nyata ilmu anu kasebutna nyata ilmu naon teh karomah. Nah, ya nyata karomah nyata anu istilahna panggilanana bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nyata ya Allah ya Sayyidi Syekh Qadir Jailani. Nah, eta lamun istilah eta diucapkeun jeung dipenta naon paniatan jeung naon tujuan. Itu pasti menyerap ka hiji anu dipenta ku urang. Nah, kan gitu. Nah, ayeuna istilahna eta diterapkeun ayeuna ku Abah Ahmad teh ka barudak. Nah, dengan syarat ulah sampai ninggalkeun salat. Nah, itu berarti kan kegiatan karena salat, bukan kegiatan yang sifat macam-macam dan itu. Nah, karena itu lamun sampamana orang ngarek laksanakeun sesuai jeung istilah panggilan, silakan. Memang seolah-olah itu anu terduga-duga itu ya bisa kan itu. Nah, jadi maklum Bapak Ahmad ieu nya istilah tadi teu masantren tapi yakin ka para kiai, yakin ka para ulama disulusuri sampai di mana karena itu pasti nyelametkeun urang dunia akhirat. Bahkan ngajarkeun seolah-olah
bejeng di Tileman. Nah itunya ngajarkan jeung di Tileman. Naon sih ngajarkan jeung di Tileman anak? Jadi ieu parahi amanat para sesepuh teh. Ya, amanat kelanjutan anak gitu. Karena orang itu jadi seolah-olah belajarna jeung belajar diri jeung belajar berzikir. Nah, berzikir ieu asal sesuai jeung naon anu diberi ku para sesepuh. Nah gitu. Jadi kudu bisa ngabedakeun mana para nabi, mana para wali, mana para istilah nama naon sesepuh jeung mana antara jin atau setan. Kudu bisa ngabedakeun anu sabenerna. Karena naon? Lamun urang yakin saya yakin-yakina geus pasti ieu teh mere ajaran-ajaran anu kira-kira sesuai jeung ajaran dina Al-Qur'an. Itu geus pasti kan itu. Mana nyata alhamdulillah belajar terus secara sampai di mana. Nah gitu akhirnya memang akhirnya kepanggil. Akhirnya bisa ngajarkan ke barudak anehnya ke barudak ya itu ke waktu kurang lebihnya tahun 76 sama jangan 76 sampai ke tahun 95 itunya alhamdulillah ya salah sahiji anu muncul ayeuna nyata Ujang karena naon karena Ujang ieu aya paniatan yang mudah-mudahan mekahkeun deui mulai sampai putus hal ieu pelajaran ieu. Ya gitulah, mudah-mudahan ieu bisa jadi naon tuh teh pembawa karena kebaikan lah. Terus ya Pak Ustadz, ada pesan nggak buat generasi atau pemirsa yang ingin belajar gitu? Ya. Soalnya kan generasi sekarang tuh pengennya serba cepat gitu. Ya. Nggak mau proses, maunya jadi gitu. Itu gimana itu Pak? Ya mudah-mudahan Ya. bisa. Asal tadi syaratnya jangan sampai kita merasa kelebihan, kesombongan. Dari itu yang diutamakan ya istilahnya jangan sampai lepas di antara kita beribadah kepada Allah. Itulah. Ya demikian pemirsa ya. Bincang-bincang kita dengan salah satu guru dari Kang Uu ya, yaitu Pak Ustadz Ahmad yang telah menerangkan, menceritakan dari awal bahkan dari beliau masih dalam kandung ya sampai akhirnya seperti ini. Jadi semoga sedikit banyak ada hikmah yang bisa diambil ya. Kalaupun nanti ada yang masih belum mengerti atau kurang jelas, silakan nanti di komen aja di bawah gitu. Demikian, assalamualaikum. Kita kembali berbincang dengan Kang Uu ya, yang tadi sempat terpotong karena beliau meminta saya untuk bertanya kepada salah satu gurunya Kang Uu untuk memaparkan perjalanan spiritualnya. Kita kembali sekarang ke Kang Uu. Tadi sudah diterangkan Kang Uu oleh Ustaz Ahmad, salah satu guru Kang Uu, dari beliau masih di dalam kandungan sampai sekarang ini. Nah, mungkin para pemirsa juga sudah jelas gitu ya. Nah, untuk selanjutnya bagaimana ini Kang Uu? Nah, setelah belajar zikir itu ya, itu kan yang saya nilai itu kan dikir di agama itu namanya kan tasawuf klasik ya, tasawuf klasik. Jadi hidup sederhana gitu, yang penting boleh dikatakan ada ketenangan klasik gitu ya gitu. Terus Kak Ujang kan pengen klasik, tasawuf klasik dan modern itu digabungkan, disatukan gitu kan. Nah karena Ujang itu masih agak goyah gitu ya, ada goyah. Karena apa? Karena mungkin harus belajar lagi gitu ya. Jadi jangan sampai satu guru ya. Bahkan ulama dulu itu kan punya guru itu sampai ribuan bahkan ratusan lah, ya. Karena ada masa yang kurang, yaitu pernah membaca ini nih surat Indonesia Ujang tuh ya, Ujang tuh. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-10 Yunus ayat 62, 63, 64. Ya, artinya ingatlah sesungguhnya
wali-wali Allah itu tidak ada rasa khawatir dan atas mereka, dan mereka tidak bersedih hati, ya. Itu yang ayat 62. Sambung lagi, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa, ya. Nah, itu selanjutnya, bagi mereka kabar gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tuh, tidak ada perubahan bagi janji Allah. Demikianlah itulah kemenangan yang agung. Nah, jadi ayat itu kan enak, ya. Tuh, kok ada seorang itu yang hidupnya enggak sedih gitu, ya. Tuh, enggak berduka. Anunya kan pengen gitu, ya. Itu. Nah, soalnya nyari tuh siapa ya yang bisa menerangkan ayat ini tuh, ya, tentang kewalian. Nyari gitu. Ada si temen, ada tuh di daerah Karangsuwung gitu, ya. Namanya Pak Yusuf gitu tuh. Pak Yusuf. Nah, setelah itu Mujang itu enggak langsung berguru, tes dulu. Masih pas sombong, saya sudah merasa, boleh katakan merasa cukup ilmunya, ya, cuma ngomong aja, tapi enggak ngetes dulu, ngetes. Tapi enggak berguru. Nah, kalau pengetahuan beliau di bawah saya gitu kan sombong gitu, ya, kenapa berguru kan itu, gitu. Cepat sombong sih gitu itu. Setelah diteliti, ya, main lagi gitu, ya, karena terangkan agama. Wah, ini mah bukan orang biasa nih gitu, ya. Orang biasa berarti ini mah benar-benar saya tuh ada di bawah, nggak ada setai kukunya, ya. Akhirnya saya kalah tuh. Wah, saya tuh kalah udah. Berarti nggak ada apa-apanya kan dulu tuh. Nah, akhirnya lapor ke Ahmad. Kak, ini Kak, pasti jangan udah pengen itulah, pengen berguru ke Pak Yusuf gimana gitu. Ya bagus ini itu, bagus, silakan. Namanya berguru ke Pak Yusuf, ya, berguru gitu. Itu berguru Pak Haji itu kurang lebih hampir 10 tahun sekarang tuh. Tuh, dia mematangkan ilmu kojang itu dengan tauhid. Yes, gitu. Karena kan masalah ini. Nah, akhirnya digembleng gitu, ya, gembleng. Ya, alhamdulillah. Kuncinya apa, ya? Jadi dia suruh berbuat baik. Udah, kamu harus berbuat baik ke Allah, gitu, ya, kepada manusia, kepada alam, itu aja gitu. Nah, kalau kamu bisa melaksanakan berbuat baik kepada Allah, gitu, ya, kemudian kepada manusia, kepada alam, itu apa akan ada hasilnya. Ini nih, berarti kesebenarnya apa? Itu di surat Al-Ahqaf, yaitu menerangkan tentang wali tuh di surat Al-Ahqaf. Nah, di sini, ya, Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahqaf ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka itu tak bersedih hati. Kuncinya apa? Istiqomah, ya, istiqomah. Dawam, ya, istiqomah. Mau ada uang kita gembira, nggak ada uang kita gembira. Kita sakit, alhamdulillah. Kita sehat, alhamdulillah. Jadi dua sisi yang nggak enak-enak, yang enak-enak gitu. Jadi ilmu alhamdulillah, gitu maksudnya tuh. Jadi dia itu menggembleng ketauhidan, itu. Kan ada yang belajar pengen kaya, ya, nggak kaya, akhirnya kan mundur, gitu, ya. Ada yang ada pengen gurunya cuman pengen istilahnya coba-coba, mundur. Takutnya enggak, karena Kojang tuh yakin gitu, pasti ini yang bisa menerangkan tentang kehidupan itu tentang orang-orang yang enak gitu, ya, gembleng itu. Nah, dia itu punya guru, namanya apa? Namanya siapa? Itu Kiai Ahmad Budawi. Tuh, dia dari Indramayu. Beliau itu mesantren di Kiai Hudori, ya, itu di Magelang 20 tahun. Orang besar. Jadi Kojang itu setelah antara penggabungan ilmu dari klasik, tasawuf klasik, ya, tasawuf kan tasawuf modern, karena dia itu harus maju, harus punya motor, kamu tuh harus punya rumah, harus duit harus banyak, gitu, ya. Itu untuk apa? Untuk cara beribadah, gitu. Jadi antara tasawuf klasik dan tasawuf modern dikawinkan, ya, sehingga sekarang yang boleh katakan, ya, kalau matang sih jauh, ya, gitu, ya, maksudnya sudah puas.
dengan guru dua itu sudah puas. Dengan guru Abdul Muthalib, sanadnya nyambung kepada para wali ya. Kemudian sanadnya itu apa ke golongan para kiai ya. Mungkin itu ya Mas Yusuf juga seorang wali itu kan belum tahu ya. Tuh, terus Pak Yusuf siapa sih gurunya? Itu. Dia sebelum ke Abdul Muthalib itu bertasawuf 14 tahun. Tuh di Magelang di daerah sana tuh ke para habaib. 14 tahun bertasawuf dia tuh. Tapi setelah begitu mungkin kurang puas, akhirnya lari ke belajar tauhid, itu ke Ahmad Badawi. Ahmad Badawi itu orang besar, presiden ke sana, menteri ke sana, terus apa namanya, boleh dikatakan negara itu udah kenal lah, itu besar. Jadi pokoknya boleh kata sudah bangga. Jadi punya guru-guru yang tidak dengan ikhlas mendidik ya, istilah tadi udah tidak cukup. Ya, pemirsa, demikian tadi ya bincang-bincang kita tentang pemaparan dari Kang Uu ya mengenai perjalanan spiritual yang luar biasa ya. Dari kedua beliau ini banyak hikmah yang kita ambil ya. Jadi dari Kang Uu, seandainya kita punya anak gitu, kita sebagai orang tua menitipkan kepada sang guru gitu ya. Nitipkan, tolong dididik dengan ajaran Islam yang sebenar-benarnya gitu ya. Insya Allah jadi menurut Kang Uu akan barokah ilmunya gitu ya. Juga tadi dari Pak Ustadz Rahmat juga ada hikmah yang kita ambil yaitu keyakinan, yakin, tekun, dan nurut sama ucapan kiai dan ulama. Nah, kiai juga kiai yang benar-benar kiai gitu ya, dan benar-benar ulama gitu. Demikianlah ya bincang-bincang kita tentang perjalanan spiritual dari Kang Uu dan dari gurunya Kang Uu. Semoga hal ini bisa menghilangkan keraguan, menghilangkan kesangsian dari para pemirsa yang selama ini bertanya-tanya, siapa sih Kang Uu? Gitu ya, kok berani begini, berani begitu. Nah, tadi telah dipaparkan dan telah diterangkan, mudah-mudahan dengan hal ini bisa menjadi gambaran atau tolak ukur bagi pemirsa bahwa kami Kang Uu, kita semua kru di sini nggak asal bicara ya, karena bicara harus dengan sesuai ilmu. Bicara tentang suatu tanpa ilmunya gimana? Omong kosong jadi gitu ya, hoak gitu ya. Jadi demikian aja. Dan juga jangan lupa like, share, and comment, tekan tanda lonceng di Kang Uu Misteri Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.